gitu. Nah, ada kriteria yang kemudian kita jadikan juga indikator kepemimpinan profetik, bahwa yang pertama tentunya pemimpin profetik harus memiliki visi dan misi keilahian yang kuat. Ini mungkin yang harus tergambar dari personality seorang pemimpin profetik, memiliki visi dan misi keilahian yang kuat, sehingga mampu meninggalkan kesan dan pengaruh yang kuat untuk generasi penerusnya. Pengaruh ini adalah menjadi salah satu karakter yang mencolok dari seorang pemimpin. Kemudian tentunya harus berilmu, karena ilmu pengetahuan dan hikmah akan menjadikan dirinya mampu untuk memutuskan kebijakan yang tepat, ya, yang tentunya ini harus sejalan dengan akal sehat dan sunatullah. Pemimpin profetik juga harus kuat, karena kepemimpinan sebetulnya tidak boleh diserahkan ya kepada orang yang lemah. Kemudian amanah, dan yang berikutnya ini yang saya kira menjadi sesuatu yang mutlak untuk suatu organisasi agar dapat terus berjalan, yaitu memiliki daya regenerasi, mampu untuk mewariskan sifat-sifat kepemimpinan profetiknya kepada generasi berikutnya. Dan tentunya yang terakhir adalah ketakwaan. Dengan ketakwaan, insya Allah organisasi yang dipimpinnya ya akan dapat menemukan jalan-jalan keluar dari permasalahannya, karena Allah telah menjanjikan ya dalam surat At-Tolak, wa may yattaqilla yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu jalan keluar dari segala permasalahan. Sehingga seorang pemimpin tentunya harus berusaha meningkatkan derajat ketakwaannya agar apa yang dipimpinnya, organisasi yang dikawalnya itu dapat keluar dari permasalahan-permasalahan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita merujuk kemudian ke pandangan John Maxwell. John Maxwell ini orang Amerika dan sebetulnya pastor, tapi saya kira pandangan-pandangannya kok saya kira sesuai begitu ya untuk ukuran-ukuran tentang leadership. John Maxwell mengatakan a great leader's courage to fulfill his visions comes from passion, not just position. Jadi kalau dalam bukunya Five Levels of Leadership, John Maxwell mengatakan positions itu level yang paling rendah dalam leadership. Jadi people follow karena mereka harus, ya karena mereka adalah bawahan dan ada pemimpin. Jadi level paling bawahnya itu just sekedar sekedar posisi begitu ya, just merely about position atau rank. Kemudian naik ke permission, ya level berikutnya people follow because they want to, ini sifatnya mungkin adalah hubungan, relationship. Kemudian level berikutnya adalah production. People follow because of what you have done for the organization. Jadi ada outcome, ada output, ada result yang kemudian orang melihat dan kemudian mengikuti pemimpin karena hasil-hasil kerjanya. Yang berikutnya adalah people development. People follow because of what you have done for them. Masyarakat atau yang dipimpin itu merasakan langsung ya impact dari kepemimpinan. Sebetulnya ini sudah sangat baik begitu ya, kalau kita lihat ini kan sudah sangat ideal begitu ya, tapi ternyata yang paling tingginya adalah the pinnacle, itu people follow because of who you are. Nah, ini yang saya kira passion ini, atau kemudian dalam bahasa agama namanya adalah hikmah ya, people follow because of who you are and what you represent. Jadi jelas di sini ada value ya, ada nilai-nilai yang kemudian karena nilai-nilai itu seorang pemimpin diikuti oleh bawahannya. Dan karena itulah kemudian di surat Al-Anbiya ayat 73 jelas Allah menyatakan bahwa mereka atau para pemimpin-pemimpin ya itu sebagai leader yang memberi petunjuk dengan perintah Allah. Jadi pemimpin itu ya sebetulnya juga adalah pilihan ya, dan kalau kita bilang itu bagian kemudian dari takdir Allah menjadikan seseorang itu sebagai pemimpin. Tapi poin tersaya adalah bahwa pemimpin yang baik ini harus memiliki passion, selain visi tapi juga passion, dan kemudian dilengkapi dengan value, bukan sekedar dia hanya mendapatkan jabatan. Nah, John Maxwell juga menyatakan bahwa menjadi pemimpin ya itu poinnya adalah dapat mempengaruhi orang, bukan hanya soal jabatan. Nah, pengaruh inilah kemudian yang mungkin kita sering dengar bagaimana
ya dalam konteks keislaman itu dikatakan sebagai kegiatan berdakwah begitu ya, menyeru, mempengaruhi orang lain tentunya kepada kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah di jalan Allah dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan contoh-contoh yang baik, dan apabila diperlukan wajadilhum billati hiya ahsan. Apabila diperlukan untuk diskusi, lakukan dengan baik ya, dan jangan kemudian berpanjang lebar. Nah, inilah kemudian kenapa sebuah organisasi dalam berbagai skala dan bentuknya sangat bergantung kepada pengaruh dari pemimpinnya. Kalau pengaruh pemimpinnya baik, organisasinya tentu berjalan baik, dan jika pengaruh pemimpinnya buruk, maka otomatis organisasi yang dipimpinnya juga tidak akan mengalami hal yang baik atau kemunduran. Dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib menggambarkan dalam ungkapan al-haq bila nizam, bila suatu kebenaran tidak diorganisir dengan baik, qad yaklibuhu al-batilu binizam, pasti akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka ketika kita berada di jalan kebaikan adalah suatu keniscayaan untuk dapat harus mengorganisir diri dengan baik, dan itu artinya ada pemimpin yang baik, ada orang yang dipimpin yang juga baik untuk dapat mengalahkan kebatilan yang mungkin saja mengorganisir diri dengan lebih baik. Dan inilah kemudian apa yang dikatakan John Maxwell ini dengan mempengaruhi orang untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, maka pemimpin profetik adalah pemimpin yang mampu untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuannya dengan pola-pola yang dilaksanakan oleh Nabi yang tergambar tadi yang saya sampaikan terkait dengan ud'u ila sabili rabbik, menyeru kepada Allah di jalan Allah ya dengan contoh-contoh yang baik, dan apabila diperlukan diskusi pun diskusinya harus dilakukan dengan hiya ahsan, dengan cara-cara yang baik. Seorang pemimpin profetik juga harus mampu menjaga harmonisasi hubungan antara Allah, manusia, dan alam sekitarnya. Sehingga kekuatan seorang pemimpin profetik itu akan terletak pada kondisi spiritualitas pemimpinnya. Nah, saya kira ini adalah suatu hal yang penting dan menjadi muhasabah buat kita semua ketika berada pada konteks pendidikan kedokteran Islam, kita berbicara dengan nilai-nilai Islam kepada sesama dosen, mahasiswa, sivitas akademika, maka kondisi spiritualitas yang baik, kalau dalam bahasanya mungkin iman dan takwa, itu harus menjadi keniscayaan. Maka penjagaan terhadap kondisi keimanan dan ketakwaan kita untuk watawasobil hak, watawasobil sobri, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, agar iman dan takwa kita dapat terus terjaga dan meningkat, juga menjadi suatu keniscayaan. Nah, seseorang pemimpin profetik itu sesungguhnya harusnya sudah selesai memimpin dirinya, sehingga upaya mempengaruhi orang lain akan menjadi suatu leading by example, menjadi contoh, mau'izah hasanah, contoh yang baik. Karena dia harusnya sudah selesai dengan proses-proses dasar keimanan diri. Tentunya ini akan terus meningkat, tapi saya kira ini harus menjadi mutabaah. Jadi kalau kemudian di Foki, di IIMA kita saling nasihat menasihati, sesungguhnya itu adalah kebutuhan untuk menjaga kondisi spiritualitas kita dalam konteks pemimpin profetik ini. Nah, saya ingin melanjutkan dengan tujuan dari kepemimpinan profetik. Dalam beberapa rujukan yang saya baca, pemimpin profetik itu harus mampu membaca tanda-tanda, di antaranya ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah, baik ayat-ayat yang tergambar langsung di dalam Al-Quran ataupun yang tergambar di alam semesta ini. Nah, dua dimensi ini menjadi suatu kesatuan yang harus dapat kita lihat dalam konteks yang sama. Pemimpin juga harus membacakan Al-Quran. Nah, ini bagaimana mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran dalam konteks keseharian kita, dan pemimpin juga harus mempunyai strategic thinking, membaca alam dan dunia sebagai isyarat atau tanda yang akan membimbing kita ke masa depan. Tujuan kepemimpinan profetik juga tentunya harus mengajak ke tazkiyatun nafs. Ini adalah menjadi sesuatu yang harusnya menjadi distingsi, begitu ya, harusnya menjadi distingsi antara kepemimpinan profetik dengan model-model kepemimpinan lain yang cenderung mungkin lebih ke arah kapitalis, selfish,
atau mungkin lebih ke arah sosialis, tapi pemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang membawa kita nanti menuju akhirat. Jadi harus mengajak ke arah pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs. Kepemimpinan profetik juga harusnya menyampaikan, mengajarkan pengetahuan dan kearifan atau hikmah. Sehingga mengajarkan Al-Quran menjadi way of life. Hal gimana Al-Quran itu harus menjadi way of life kita bersama. Sehingga pada akhirnya dengan ini semua kita dapat melahirkan tatanan peradaban baru. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menarik benang merah antara pemahaman dasar kepemimpinan dan pemimpin profetik ini dengan tujuan pendidikan kedokteran Islam, purpose of Islamic medicine. Ini kita ambil dari paper-paper, ya saya membacanya dari paper-paper yang ditulis oleh guru kita bersama dalam kedokteran Islam, Profesor Omar Hasan Kasule, yang kemudian menekankan bagaimana tujuan dari pendidikan kedokteran Islam itu harus mengacu kepada maqasid syariah. Protection of religions atau hifdz al-din, diantaranya misalnya physical health dan ibadah, bagaimana medical treatment harus memberikan kontribusi langsung kepada ibadah dengan memproteksi, memberikan promosi kepada kesehatan yang baik, sehingga para umat ya atau worshipper, para umat ini dapat mempunyai energi yang cukup untuk melaksanakan semua ibadah-ibadah yang harusnya dilakukan sebagai seorang muslim. Mental health dan akidah juga bagaimana menyeimbangkan antara kesehatan mental menjadi sesuatu hal yang penting agar kita dapat memahami akidah dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Protection of life atau hifdz an-nafs, bagaimana kita menjaga kualitas hidup, mencoba untuk mempertahankan kualitas hidup setinggi mungkin sampai hingga saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian dari aspek nutrisi, pencegahan penyakit dan tata laksananya, dan juga rehabilitasinya harus berupaya untuk dapat mempertahankan kualitas hidup yang baik, dan sekali lagi pada ujungnya nanti kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah juga dengan baik. Protection of progeny atau keturunan ya, hifdz an-nasl. Bagaimana anak-anak yang sehat lahir dari orang tua yang sehat. Bagaimana tata laksana infertilitas, penanganan prenatal, perinatal, dan postnatal, semua itu agar umat dapat melahirkan, dapat menurunkan anak-anak yang sehat, dan anak-anak yang sehat ini tentunya insya Allah nanti menjadi muslim dan mukmin yang kuat. Kemudian protection of mind atau hifdz al-aql, bagaimana kemudian relief dari physical stress, treatment dari psychiatric conditions, treatment dari adiksi, ini diupayakan untuk dapat menjaga mental state yang baik. Dan terakhir protection of wealth atau hifdz al-mal, bagaimana kemudian produktivitas ekonomi itu juga terjaga, ya, dan medical care cost itu juga dapat dikendalikan. Ini semua menjadi tujuan dari pendidikan kedokteran Islam, sehingga harusnya ketika kita menyusun kurikulum, kita juga mengacu kepada maqasid syariah yang digambarkan oleh Prof. Omar Hasan Kasule ini dalam beberapa poin yang saya kira ini sangat baik. Saya juga ingin mengacu tentang definisi dari Islamic medicine. Ada seperti kontradiksi antara Muslim and Islamic medicine. Islamic medicine ini reverse kepada nilai, ide, prinsip-prinsip yang memandu atau guiding principles, dan pengaplikasian dari ajaran-ajaran Quran. Sementara Muslims refers ke orang, ya, people, yang mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim, begitu juga terkait dengan aktivitasnya dan kemudian institusinya. Bisa saja seorang Muslim tidak mengikuti ajaran Islam secara komprehensif, sehingga Islamic medicine atau kedokteran Muslim, kedokteran Islam itu tidak sama dengan medicines of Muslim society.
Suatu institusi bisa saja mengklaim sebagai medicines atau Muslim societies, tapi belum tentu kemudian mengaplikasikan Islamic medicines. Islamic medicine di sini juga berdiri sebagai suatu konsep dan paradigma, suatu kedokteran atau wilayah bidang kedokteran yang paradigma basicnya, konsep dan nilainya, serta tentunya prosedur-prosedurnya tidak bertentangan ya dan sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah. Kedokteran Islam tidak selalu atau melulu terkait dengan prosedur-prosedur kedokteran spesifik ya. Jadi kita mungkin tidak bisa serta-merta mengklaim suatu prosedur medis itu adalah Islamic medicine. Islamic medicine ini bersifat universal, kemudian juga bisa fleksibel, bisa berkembang, dan bisa mencakup berbagai metode dalam tata laksana penyakit yang semuanya masih dalam frame atau kerangka Al-Quran dan Sunnah. Saya sepakat dengan definisi Islamic medicine menurut Profesor Omar Hasan Kasule ini, terlepas dari kemudian beberapa diskursus terkait ini, tapi saya kira ini nanti akan kontekstual dikaitkan dengan kepemimpinan profetik yang sifatnya adalah juga universal dan tidak spesifik kepada tindakan-tindakan atau hal-hal tertentu yang sempit ruang lingkupnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara Islamic Medical Education, ada beberapa filosofi yang saya kira ini juga penting untuk kita ingat kembali, bahwa tujuan dari kedokteran adalah untuk maintain or improve quality of life. Sehingga kemudian peran-peran kepemimpinan seorang physician atau dokter, dia harus menyediakan suatu bentuk kepemimpinan yang dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan suatu penyakit. Sebagai respected opinion leader, di mana memiliki nilai-nilai moral, sikap atau akhlak yang menjadi model untuk yang lainnya. Mau'izah hasanah tentunya adalah sebagai suatu contoh yang baik. Dan sebagai advisor pada medical legal ethical issue, tentunya menjadi peran yang strategis, yang ini bisa dihubungkan dengan modern medical technology, sehingga pasien dengan berbagai keluhannya, keluarganya dapat menetapkan, mengetahui, dan kemudian akhirnya setuju dengan decision yang kita ambil sebagai seorang dokter. Peran-peran dan pengetahuan tentang Islamic issue atau fikih ini jadi penting juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana ini juga dapat diintegrasikan di kurikulum kita yang derive dari paradigma tauhid dan kemudian implied practice and teaching medicine as a total holistic approach ya pada social, psychological, material, spiritual dimensions, dan bukan bicara hanya tentang particular disease. Jadi saya kira konsep Islamic medicine di sini merupakan konsep yang sifatnya juga tidak hanya spesifik pada prosedur atau penanganan penyakit tertentu. Bagaimana kemudian kedokteran merupakan human service within the context of Islamic mutual social support. Ini yang kita kenal sebagai takaful ijtima, ya, saling bantu, saling berkorban begitu ya terhadap sesama, dan tidak lupa juga bagaimana medical research atau penelitian-penelitian itu menjadi suatu istihad kita untuk extend frontiers of medical knowledge dan pada akhirnya dapat memperbaiki kualitas hidup. Ini juga tidak terlupakan menjadi filosofi dari Islamic Medical Education. Dan last but not least, bagaimana motivasi seorang dokter ya yang harus memiliki komitmen, keikhlasan, dan care untuk dapat menjadi model ya seperti halnya para scholars atau scientist Muslim di waktu yang lalu yang dapat menguasai berbagai bidang keilmuan tapi tidak terlepas juga dari nilai-nilai kesolehan. Sehingga kemudian bagaimana kita mengintegrasikan ini bahwa konsep Islam harus diajarkan ya harus diajarkan oleh dosen atau pengajar yang sama yang juga mengajarkan bidang-bidang kedokteran. Jadi kalau kemudian kita masih memisahkan
area kedokteran kepada ahli kedokteran tertentu, dan kemudian konsep keislaman pada orang yang menguasai tentang syariah atau usul huddin saja, mungkin ini tidak menjadi sesuatu yang sifatnya integral. Kita harus mengupayakan bagaimana konsep keislaman dalam kedokteran Islam ini harusnya juga dapat diajarkan oleh orang yang selain menguasai bidang kedokteran, juga dapat menguasai ilmu-ilmu terkait keislaman yang korelate. Jadi karena itu dianjurkan untuk ada spesifik training kepada lecturers untuk dapat menghandle Islamic input. Nah, di sini kemudian kepemimpinan dalam perguruan tinggi, dalam pendidikan tinggi kedokteran ini harusnya dapat menyiapkan mungkin lecture-lecture yang memiliki kompetensi, memiliki pengetahuan-pengetahuan yang tidak saja terkait dengan bidang kedokterannya, tapi juga tentang konsep keislaman. Tentunya ini proses belajar, kita sama-sama punya learning curve begitu, dan ini kita dapat saling mengisi satu sama lainnya. Bagaimana kemudian kita juga mengintegrasikan bukan hanya teacher and study material, but also terkait dengan hal-hal yang harusnya berupa pemeriksaan, examination, dan lain-lain. Prof. Amar Hasan Kasule juga mengingatkan tentang 5 main objektif gitu dari integrasi ini, bahwa pengenalan terhadap paradigma keislaman dan konsepnya itu harus disampaikan di awal begitu ya. Jadi bagaimana Islamic paradigm and konsep ini relate kepada medicine. Ini yang disebut sebagai mafahim Islamiyat fi al-tib, bagaimana kita memahami konsep-konsep Islamic medicine ya yang terkait antara bidang kedokteran secara umum dengan paradigma keislaman di sisi yang lain. Objektif yang lain juga harusnya integrasi ini dapat memperkuat keimanan. Karena seorang mahasiswa kedokteran akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah ketika mereka mempelajari ilmu-ilmu kedokteran, misalkan pada tubuh manusia dan lain-lainnya. Sehingga ini harusnya dapat memperkuat kadar keimanannya. Kemudian dapat menghargai, memahami, dan kemudian nantinya mungkin akan mengaplikasikan tentunya hal-hal yang terkait dengan fikih dalam berbagai aspek di health and disease. Sehingga pemahaman terhadap al-fikih at-tib, fikih kedokteran, ini juga menjadi sesuatu hal yang penting atau menjadi objektif kita. Memahami tentang social issue di medical practice and research, serta tentunya adab. Nah, ini saya kira sesuatu hal yang sangat perlu ditekankan di tengah maraknya teknologi ya, yang kemudian kadang-kadang menyingkirkan aspek-aspek etika atau adab ini dalam pendidikan kedokteran kita, karena bisa meminimalisasi misalnya kontak atau komunikasi antara dokter dan pasien begitu ya, sehingga lama-lama kemudian etika-etika kedokteran dalam hubungan konteks antara manusia dengan manusia itu menjadi berkurang. Bapak Ibu sekalian, kita juga mengedukasi dokter-dokter di masa yang akan datang, our future doctors, dengan konsep dan perspektif keislaman. Seorang mahasiswa kedokteran harus memiliki mindset bahwa menjadi dokter adalah perantara atau agent dari kesembuhan, dan bahwa sembuh itu adalah hak prerogatif Allah. Allah lah ultimate healer. Dokter bertindak sebagai agent of healing atau perantara kesembuhannya. Sehingga kemudian dia tidak ujub, dia tidak sombong, dia tidak takabur, dan menjadikan pekerjaannya atau profesinya sebagai dokter adalah ibadah, karena dia merupakan perantara dari kesembuhan yang merupakan hak Allah untuk memberikan atau menariknya. Mindset yang benar ini, mindset yang tepat ini menjadi driving force yang penting, menjadi pendorong yang penting untuk memotivasi mahasiswa mempelajari kedokteran dengan cara yang baik, proper way, ya, dan menjadi fondasi dari profesionalisme sebagai nanti Islamic doctor, ya,
Dan ini akan mentransformasi medical students untuk menjadi caring and safe dokter. Saya kira tujuan dari pendidikan kedokteran yang minimal adalah untuk kita dapat melahirkan dokter-dokter yang memenuhi standar kompetensi menjadi dokter yang aman dan tentunya caring dengan pasiennya. Mahasiswa juga dipersiapkan untuk dapat menginternalisasi moral dan etik dalam profesinya. Nah, ini juga dapat dihadirkan dengan kita memperkenalkan konsep-konsep dasar keislaman, bagaimana kemudian dapat mengapresiasi ciptaan Allah yang tadi sudah kita sampaikan terkait dengan ayat-ayat yang tampak dalam ilmu kedokteran yang dipelajari, dan membiasakan diri ya dalam proses pendidikannya dengan isu-isu fikih. Nah, saya kira ini jadi hal yang penting karena kemudian tentunya fikih ini berkembang, dinamis sifatnya, dan selalu ada penyesuaian-penyesuaian yang mungkin sifatnya sesuai dengan waktu dan kondisi, sehingga update pengetahuan tentang fikih ini, terutama fikih kedokteran, juga menjadi hal yang penting. Dan terutama juga bagaimana seorang mahasiswa kedokteran harus mampu mengapresiasi nilai-nilai yang ditumbuhkan dari Islamic Medical Heritage, warisan-warisan kedokteran Islam masa lalu yang bukan saja menjadi romantika, tapi akan menjadi pendorong ya, driving force untuk kemudian dapat mencontoh bagaimana scholars Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam di masa yang lalu itu mencapai kejayaannya. Nah, saya ingin juga masuk ke dalam asumsi bahwa eh, pendidikan kedokteran itu harus juga memiliki muatan-muatan Islam yang sebetulnya sifatnya adalah universal. Jadi ini mungkin kita tidak memandang latar belakang, tapi Islam sesungguhnya memiliki moral values yang sifatnya universal. Dan ini bisa diajarkan ya baik kepada muslim maupun non-muslim. Jadi mengajarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin yang menjadi moral values dari Islam itu sebetulnya dapat dimasukkan dengan dalam berbagai latar belakang dan kondisi. Seorang dokter harus juga memahami Islamic law, hukum-hukum Islam yang terkait dengan medicine. Tadi kita sudah sebut sebagai fikih tip ya, supaya kemudian nanti prakteknya itu dapat menyesuaikan dengan kondisi di mana komunitas muslim itu masih menjadi mayoritas seperti di Indonesia yang itu dipengaruhi oleh syariat. Saya kira contoh-contohnya banyak dan saya lihat beberapa topik nanti di webinar Foki juga terkait dengan ini. Tapi ini menjadi suatu asumsi dasar bagaimana kemudian konsep Islam itu masuk di dalam medical education tanpa memandang latar belakang atau background organisasi ya, sehingga seorang dokter yang sukses harus dilengkapi juga dengan kemampuan komunikasi, leadership, and management skills. Saya kira inilah yang kemudian menjadi benang merah dari topik yang ditugaskan kepada saya oleh Pak Ketua, bagaimana kemudian kepemimpinan profetik yang mungkin dalam hal ini konteksnya adalah di perguruan tinggi, untuk dapat kemudian memasukkan, menyelaraskan, mensinkronisasi nilai-nilai keislaman yang sesungguhnya sifatnya adalah universal ke dalam pendidikan kedokteran. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak dapat memberikan kesimpulan dari hal-hal yang telah saya sampaikan dari beberapa referensi yang kita pelajari, tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa tugas kita dalam konteks sebagai pengajar di perguruan tinggi atau pendidikan tinggi kedokteran harusnya berupaya untuk dapat mendekatkan ke dada konsep kepemimpinan profetik, kepemimpinan yang mendekatkan nilai-nilai manajemen dasar leadership kepada pola yang dilakukan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai teladan kita, sehingga kemudian ini dapat menjadi pintu bagi pengayaan konsep-konsep keislaman dalam pendidikan kedokteran kita, apapun itu latar belakangnya, karena sesungguhnya konsep Islam bersifat universal
Dan Islamic medicine sebagai suatu konsep yang tadi kita udah ulas adalah juga merupakan konsep yang sifatnya universal, tidak melulu terkait kepada suatu prosedur spesifik, penanganan spesifik atau bahkan penyakit spesifik. Dan dengan itulah kemudian kita dapat mewarnai proses pendidikan kita dan menghasilkan dokter-dokter Muslim yang memiliki pemahaman tentang Islamic medicine. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga kita dapat menjadi sebaik-baiknya manusia dengan memberikan manfaat kepada yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu untuk Dr. Zaki atas paparannya. Mohon maaf tadi sebenarnya di awal saya belum menyapa Dr. Iwang sebagai Ketua Foke dan juga Bapak Ibu yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin sebagai catatan aja. Tadi ada mohon maaf ini terpental karena internetnya. Baik Bapak Ibu, bisa terdengar suara saya? Halo? Lanjut Kang Iman. Bisa. Terpental tadi. Ya baik, ya saya kira tadi paparannya sangat menarik. Dan ada satu hal tadi yang tentang salah satunya adalah tujuan pendidikannya adalah tentang ijtihad tadi ya, Dr. Zaki ya. Saya jadi ingat dengan Prof. Winai Dahlan juga yang beliau dengan ijtihad membuat hal science center di Chulalongkorn. Baik, saya kira kita akan buka diskusi saja biar lebih menarik. Monggo Bapak Ibu ada yang mengomentari, mengkonfirmasi lagi, menanyakan begitu, monggo. Halo. Nanti yang bertanya, yang menjawab kita mesti serahkan ke Pak Iwang ini, Kang Iman. Iya baik. Yang menarik gini, Dr. Zaki. Kalau belum ada nih ya. Tadi di hampir-hampir di akhir lah ya disebutkan bahwa pengajar itu harus menguasai baik medisinnya, sisi medisinnya dan juga sisi Islamiknya gitu ya. Nah ini bisa dielaborasi lagi nih. Jadi apakah misalkan saya gitu, saya juga harus belajar lagi tentang keislamannya gitu ya. Atau bagaimana dari sisi medu bagaimana ya jadi? Kang Iman, saya izin videonya saya off ya. Ini juga saya kayaknya sinyalnya jadi low ini. Oke, baik, silakan. Ya, Kang Iman, ini kalau saya membaca beberapa hal tentang konsep kedokteran Islam, ini kita bicaranya tentunya dalam konteks kedokteran Islam ya, Islamic medicine terutama dalam pendidikannya. Ini menjadi suatu hal yang tidak terhindarkan untuk seorang pengajar, dalam hal ini tentunya dosen di Fakultas Kedokteran, untuk dapat memiliki pemahaman dasar ya tentang keislaman itu sendiri. Nah, pemahaman dasar ini kan saya kira
juga dimiliki itu aturan-aturannya, guidelines-nya atau rules of conduct-nya di beberapa organisasi besar keislaman misalnya di Indonesia. Sehingga kemudian kita sebetulnya sudah punya tuh apa namanya pedoman-pedoman itu begitu ya. Kita tentunya tidak berharap eh, kita harus belajar bertahun-tahun lagi atau menempuh pendidikan yang khusus begitu terkait dengan fikih misalnya begitu ya, itu mesti sekolah lagi tuh fakultas eh, Iya. apa namanya Suluhuddin lagi misalnya. Tapi hal-hal dasar yang ini akan ditemui dalam praktek keseharian mahasiswa kita, hal-hal yang kemudian menjadi social issues misalnya. Nah, itu kan seorang dokter ketika di ruang polinya nanti harus bisa menjawab ya dalam Iya. dalam batasan-batasannya tentunya ketika pasien bertanya begitu ya. Dan itulah saya kira yang harusnya menjadi distingsi itu, karena kita ngomong soal value nih. Bukan Benar, betul, betul. bukan sekedar soal skills, technical skills begitu ya, tapi soal value. Saya kira begitu mungkin Kang Iman, dari pendapat saya, mungkin Baik, ada ya. tambahan dari ahli pendidikan kedokteran lain. Monggo silakan. Di sini ada Dokter Wiwi tadi, lihat Dokter Uma juga. Ya, saya izin Bu Dekan. Eh, Ya, tadi karena memang apa ya, mungkin tidak perlu pendidikan formal ya. Dan saya juga saya sendiri nih, ini sambil menunggu komen yang lain. Saya sendiri terus terang memasuki apa dunia Voki gitu ya. Berjak ini saya juga dapat paparan tambahan gitu, dan saya pikir itu sangat membantu saya untuk ya memahami bagaimana integrasinya keislaman dan dunia kedokteran. Monggo Bapak Ibu, ada yang konfirmasi yang lain? Itu Pak Ardi itu udah lama nggak muncul, Ardi. Pak Dekan Ardi Pramono itu. Ya, sebenarnya di grup sempat ngobrol juga tadi itu. Gimana, Pak Ardi? Nggak, kalau saya sih masalah ini rekrutmen seperti yang dikatakan Dr. Zaki. Itu kalau rekrutmen tenaga dosen itu nampaknya itu sangat penting juga kita pikirkan. Kalau mahasiswa tadi kan katanya universal ya, kita bisa muslim, non muslim itu oke. Tapi kalau sebagai pengajar rekrutmennya itu bisa nggak universal juga, atau memang kita cari yang backgroundnya itu sudah untuk meningkatkannya itu tidak terlalu jauh gitu. Dulu sempat Ya, kita dulu sempat kita sebetulnya di Unisula itu kita mau setiap dosen itu diadakan, ya, kalau Dr. Zaki mungkin fellowship apa, ini fellowship tentang fikih gitu loh. Kita lakukan rutin itu, ada fellowship tentang coba fikih seperti itu. saya kira konsepnya bagus sekali tuh ya, Pak Iwang ya. Jadi karena ini saya lihat memang harusnya 360 derajat ya, bukan hanya kita fokus ke mahasiswa nih, tapi juga ke dosen-dosennya dan sivitas akademika gitu. Karena yang mau kita bentuk kan bukan sekedar apa namanya mahasiswanya, tapi juga environment-nya ya, Pak Iwang ya. Nah, membentuk environment ini kan harus melibatkan semua saya kira. Dulu itu sempat kita itu komunikasi dengan Triple IT untuk itu. Sampai sekarang juga saya masih masih punya komunikasi bagaimana Foki ini kita adakan semacam itu pelatihan tentang itu fikih itu. Jadi pemahaman tentang itu usulan dari Bu Uma, Bu Ida, semua itu usulannya. Bagaimana kalau kita mengadakan tentang itu pelatihan tentang Jadi kalau dulu ada P4 itu ya Pak Iwang ya, ya di awal itu ya, ini mestinya juga P4 untuk Islamic P4I. Medicine.
Daripada sendiri-sendiri kan kita himpun dalam sebuah komunitas Ya, setuju kopi tuh, Pak gitu. Iwan. Kita Kalau adakan, bersama-sama bisa lebih mudah ya, Pak Iwan. iya. Ya, Apalagi mungkin nanti agenda di Syahkuala tahun depan. Halo, Pak Iwan, mungkin agenda di Syahkuala tahun depan. boleh nanti itu medical education kita Bu Ida sama Bu Umah nanti Bu Pika itu nanti think tanknya itu kita bicara. Iya. Di Syakuala juga ada Dr. Rosa itu Pak Iwang yang saya kira ininya pemahaman keislamannya bagus, lebih baik dari saya itu beliau. Oke. Itu sebetulnya memang yang mau saya programkan yang nanti akan saya deliver ke ketua baru gitu, dari Dr. Jaki Bapak. Langsung sekarang aja Pak Iwan, diresmikan. Mumpung kumpul. Nauzubillah. Baik, Bapak Ibu lagi, ada yang lain? Tentang itu gimana Dr. Jaki? Tentang Tibum Nabawi itu. Beberapa teman itu kan memang berkeinginan untuk memasukkan itu di dalam kurikulum gitu loh. Ya, ini pertanyaannya agak memancing ya Pak Iwang. Saya kira perlu duduk bersama, tapi tentunya sebagai suatu pengetahuan kita perlu mensistematisasi begitu ya Tibun Nabawi ini supaya bisa dipandang sebagai suatu pemahaman bersama begitu. Karena ini masih ada beberapa aspek dari Tibun Nabawi yang dia belum baku dan belum sistematik begitu karena pemahaman-pemahaman yang mungkin bisa berbeda-beda. Tapi ketika misalnya bahwa teman-teman yang mempraktekkan bekam begitu ya, nah itu kan sudah lebih dekatkan kepada scientific base-nya. Saya kira itu mungkin bisa misalnya jadi suatu modul elektif begitu ya yang harus diperkaya dengan istihad-istihad baru tadi kalau kita lihat medical research sebagai istihad baru. Tapi saya terus terang belum bisa melihat ini sebagai sesuatu yang sudah sistematis begitu. Saya nggak tahu mungkin apa di fakultas kedokteran lain yang ada background keislamannya ini menjadi suatu modul longitudinal yang utuh begitu misalnya atau masih hanya memperkaya modul-modul yang sifatnya sudah baku. Nah, ini menjadi kajian kita juga, Dr. Iwan, karena bukan hanya kita berangkat dari sentimen kedokteran Nabawi begitu, tapi juga bagaimana kedokteran Nabawi ini bila menjadi suatu ilmu yang sistematis, betul-betul bisa memberikan impact begitu kan, bisa memberikan manfaat yang itu terukur begitu. Nah, saya kira terukurnya ini yang mungkin perlu kita kaji bersama. Jadi sebetulnya kita dengan Majelis Ulama Indonesia divisi lembaga kesehatannya itu sudah punya agreement itu untuk mengembangkan itu. Itu PIC-nya kan Bu Ida. Nanti dalam season keberapa itu nanti akan dipaparkan itu konsep rencananya Poki tentang bagaimana mengembangkan Tibum Nabawi ini dalam konteks pendidikan formal seperti itu. Oh, di seri yang berikutnya nih Pak Iwan. Ya, ada seri berikutnya kita bicara. Wah, ini kasih spoiler dulu nih Pak Iwan ya. Biar lain, saya kira menarik. Ya. Itu harus dikaji sama teman-teman MAU juga itu Pak Iwan supaya bisa jadi suatu ilmu betul. Saya kira itu Dr. Zaki dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Iwan.
Sepertinya Bapak Ibu. cukup ya Kang Imang. Saya Ya. sudah akan bergeser. Oh iya, iya. Ya, jadi Dokter Zaki ini kemudian akan ada rapat penerimaan mahasiswa baru nih ceritanya di kampusnya beliau. Bapak Ibu, saya kira sudah cukup ya waktu kita di siang ini. Tadi mungkin sekedar apa ya menyimpulkan aja bahwa kepemimpinan dalam pendidikan kedokteran gitu ya. Mungkin didasari dari kepemimpinannya dulu. Dan tadi disebutkan adanya kepemimpinan profetik ya, kepemimpinan profetik yang bersifat humanis, kemudian liberatif dan transendental. Ya. Kemudian dalam pendidikannya, penyelenggaraan pendidikannya bertujuan selaras dengan apa tadi tujuan ada lima hal tadi ya, Dr. Zaki ya. Kok saya jadi lupa. Menjaga menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga agama dulu yang pertama, dan menjaga fisik. Dan dilanjutkan tadi dengan bagaimana menerapkan dalam pendidikan di kedokteran, ya, yang pembelajarannya bersifat universal. Ya. Baik, saya kira begitu yang bisa saya simpulkan. Saya sebagai moderator, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama dan doa kafaratul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Iwan. Kita end meeting ya.